Cakep lah, kalau nggak cakep mana mau ya Ai. Timpal sahabatnya lagi sambil tergagah. Yang penting cewek, saut Air santai. Ia menyandarkan punggungnya di salah satu sofa yang melingkar. Ada 12 pemuda yang duduk bersamanya, menikmati minuman soda kaleng dengan beberapa camilan di atas meja. Bumi mana? Tanya mereka. Gak tahu, belum sampai kayaknya. Itu dia. Tunjuk salah satu temannya kepada sosok pemuda yang begitu sama persis dengan Air. Air merogoh ponselnya, dia mengusap layar benda pipi itu dengan ibu jari dan kini terlihatlah foto ia dan Hujan. Enggak dibalas juga, dengusnya pelan, lalu kembali memasukkan ponselnya ke saku celana. Riuh suara musik dan teriakan teman-temannya tentu membuat Bumi tidak nyaman. Jika ini bukan acara kakaknya, tentu dia tidak akan pernah ada di sini. Dia akan memilih tidur atau bermain PS dengan langit. Calon juga nih kayaknya. Tiba-tiba suara temannya membuyarkan lamunan Bumi. Calon apa? Tanya Bumi. Calon manten, kayak kakak lo, ucapnya lagi sambil tergagah. Enggak lah, saut Bumi singkat tanpa menoleh. Cewek lo anak sastra kan? Tanya temannya lagi. Kali ini dengan wajah serius. Tentu itu membuat Bumi langsung mengalihkan pandangannya ke arah temannya itu. Iya, kenapa? Nggak apa-apa, gue cuma mastiin aja. Gue pernah lihat kalian di mall dan pacar gue kebetulan kenal sama cewek lo. Jelas teman Bumi. Setahu gue itu universitas non-muslim kan? Tambahnya lagi. Pertanyaan pemuda di sebelahnya itu seakan menusuk dada Bumi saat dia mati-matian menolak. Lupakan hal itu dalam detik yang sama. Ada saja yang mengingatkannya akan sebuah perbedaan yang kini tengah ia dan Gayangan jalani. Iya. Oke lah, perjuangin kalau lo sanggup. Tapi mundur lebih baik. Meski kita bukan anak soleh, tapi seenggaknya kita tahu mana yang harus kita cintai, Bu. Dia menepuk bahu Bumi sekali sebelum pergi ke arah teman-temannya yang lainnya. Bumi menghela nafasnya. Dia pejamkan matanya untuk menghilangkan bayangan gadis kesayangannya itu. Walau hasilnya nihil, justru senyum manis Gayangan terlintas dalam pelupuk matanya yang membuat dia ikut tersenyum juga. Kamu adalah kesalahan terindahku yang aku simpan dalam sebuah rasa. Jam 8 pagi, usai sarapan sama keluarga, Reza bergegas menuju rumah utama. Dari sanalah mereka akan berangkat menuju tempat di mana diadakan akad nikah Air dan Hujan berlangsung sore nanti. Ada yang ketinggalan kah? Tanya Reza memastikan. Enggak ada, Pak, saut Bumi. Pria 3 anak itu langsung mengerutkan dahinya saat si sulung datang menghampiri. Masih dibawa aja tuh pisang, goda Reza kepada Air yang memeluk bantal kesayangannya. Bawalah, papa mau aku nggak bisa tidur. Ntar malam tuh peluk istri, bukan peluk pisang lagi, ejek Reza. Dia semakin senang saat melihat Air mulai memicingkan mata karena tidak sukanya. My bananas are still the best and most comfortable, Pak, ucapnya penuh penekanan. Raja hanya tertawa lalu merangkul bahu sang istri tercinta yang sedari tadi mengulum senyum. Hanya dia, Melisa, dan 2 kembar jagoannya. Karena si bungsu sudah lebih dulu ke rumah utama dengan Langit sepulang check up dari rumah sakit. Kakak udah hafal bacaan ijab kabulnya? Tanya Reza kepada si sulung yang duduk di kursi belakang sedang memainkan ujung bantal pisangnya. Udah, Pak, sautnya dengan tatapan kosong. Ada hal yang sedang mengusik hati dan pikirannya sedari kemarin. Itu panjang banget loh, Kak. Maharnya aja banyak, ucap Melisa. Dia menatap bangga anak kesayangannya. Bukan masalah banyak, tapi ribet. Reza tertawa terbahak-bahak jika mengingat jika hari ini anaknya akan ditantang oleh calon istrinya sendiri. Semalam aja masih salah mulu, timpal Bumi. Air langsung menoleh dan mendengus kesal. Dia tatap adiknya itu dengan sorot mata bagai elang. Rumah utama kini sudah nampak ramai. Ada beberapa kerabat dan keluarga dekat berkumpul karena tak kurang dari 3 jam lagi mereka akan pergi bersama menuju masjid, tempat janji suci sang pewaris inti Rahardian nanti dilangsungkan. Uncle, kakak gemeteran nih, ucapnya pada sosok pria tampan, tinggi dan putih. Udah biasa, semua pria akan merasakan hal yang sama seperti yang kakak rasakan, sautnya sambil meraih tangan dingin Air. Uncle dulu gini? Tanya Air lagi. Iya, lebih dari ini malah.
Air menyandarkan kepalanya kepada pria itu. Pria yang selalu membelanya saat Reza terkadang memberi ia hukuman yang tidak masuk akal saat kecil. Pria itu juga yang selalu merentangkan tangan saat dia menangis tak jelas dan sulit untuk dihentikan. Rasanya baru kemarin Uncle gedong kakak. Kenapa waktu begitu cepat berlalu? Gumamnya sambil mengelus kepala Air. Uncle kebanyakan di luar negeri, sautnya yang justru membuat pria itu mencubit pipi Air. Demi Anti, piramu itu yang teramat Uncle cintai. Kak, kalau Uncle nggak bisa memenuhi semua kebutuhannya, ya Uncle harus siap ditendang sama papamu itu. Cetusnya kesal. Haha, Uncle sama papa kapan bisa akurnya sih? Ejek Air sambil tertawa. Pukul 2 siang, Air masuk ke dalam kamarnya setelah mendapat begitu banyak nasihat dari opa dan omanya di dalam ruang kerja pria parubaya itu. Kini dia mulai meringsek naik ke atas ranjang besarnya meraih guling pisang, kemudian didekapnya dengan begitu erat. Apakah kakak bisa? Satu pertanyaan yang menjadi ganjalan dalam hatinya. Air membuka jenaka sisi tempat tidur, dia merogoh ponsel yang dia letakkan di dalamnya sebelum makan siang tadi. Benda pipi itu kini sudah ada di telinga kanannya. Bunyi nada sambung yang terdengar berulang membuat dia kesal. Halo? Sapa Hujan setelah Air mencoba menghubungi sebanyak 12 kali. Lo kemana aja sih? Jangan hujan deras. Dari kemarin gue chat gak satu pun dibalas sampai gue telepon gak pernah diangkat. Ojeknya pada sang calon istri. Sibuk, saut Hujan singkat, padat, dan jelas. Air tentu tercengang dengan jawaban yang didengar. Sesibuk apa sampai gadis itu tega mengabaikannya? Emang gak bisa sekali aja balas chat gue? Tanya Air yang sudah menaikkan nada bicaranya. Enggak sempet, Ai. Lo lama-lama gue masukin museum rekor, baru tahu rasa ya? Sungutnya lagi menahan emosi. Kenapa? Tanya Hujan bingung. Karena lo satu-satunya cewek yang nyuekin gue, gak balas chat gue, dan gak mau angkat telepon gue. Cuma lo, Jan. Ya ampun, sumpah. Gue gak bohong, lo doang yang begini. Ucapnya gemas bercampur kesal pada gadis yang sore ini akan resmi menjadi istrinya. Hujan malah tertawa. Dia begitu aneh dan lucu saat mendengar Air memarahinya. Lagian kenapa sih? Bentar lagi juga ketemu, ucap gadis itu tergagah. Bukan masalah bentar lagi ketemu, tapi gue udah kangennya dari kemarin, Jan. Hujan. Iya maaf, udah ya, gue dipanggil bunda, bye. Hujan menutup teleponnya secara sepihak, membuat pemuda itu benar-benar jengkel dibuatnya. Dilemparnya benda pipi itu sampai ke ujung kasur sambil mengumpat dalam hati. Awas lo ya nanti malam. Hari ini adalah hari paling membahagiakan bagi pasangan Reza dan Melisa karena anak kembar pertama mereka sudah melangsungkan acara akad nikah secara lancar tanpa hambatan apapun. Sekarang Air dan Hujan telah resmi menjadi pasangan suami istri. Sore tadi dengan mengucapkan ijab kabul yang begitu rumit bagi Air. Aku akan kasih bonus buat kakak, ucap Reza pada Melisa saat keduanya sudah memasuki kamar hotel. Bonus apa? Tanya Melisa bingung. Bonus karena kakak bisa ngomong kerupuk, nyamuk, dan terharu, kekeh Reza. Dia masih tidak percaya anak sulungnya itu bisa dengan lancar mengucapkan 3 kata tersebut. Demi Hujan, Mas, jawab Melisa sambil melepas hiasan di kepalanya. Hujan tuh lucu ya, masa minta mahar kayak gitu? Tahu aja kelemahan si kakak, kalau ngomong suka dibolak-balik sesukanya. Ucap Reza lagi. Dia sandarkan tubuhnya di sofa. Perasaan lega dan bahagia sedang bercampur aduk di dalam hatinya. Udah berasa tua belum, Mas? Tanya Melisa saat keluar dari kamar mandi hanya memakai bathrobe yang menutupi tubuh polosnya. Enggak, aku masih gagah dan kuat patroli berronde-ronde, jawabnya yang langsung menarik sang istri agar duduk di atas pangkuannya. Wajah dengan senyum menggoda itu kini sudah tepat berada di depan 2 buah gundung kembar area favoritnya. Tangannya sudah mulai jahil membuka tali bathrobe yang dikenakan sang istri yang sudah paham apa yang akan dilakukan suaminya. Melisa memberi lampu hijau. Dia menikmati sentuhan tangan lembut suaminya saat jari telunjuk itu menyusuri wajahnya. Dia yang sudah mengalungkan tangan ke leher Reza langsung mendekatkan wajahnya agar bisa menyentuh bibir manis suami tampannya.
Keduanya saling teruai dalam kenikmatan tiada tara. Rasanya masih sama seperti pertama kali mereka melakukannya. Tali baterap yang sudah terbuka tentu memperlihatkan bahu putih mulus Melisa. Tangan Reza mulai menyusuri punggung dan pinggang tanpa melepas ciuman mereka yang semakin menuntut untuk lebih. Haha, udah on banget ya, gegah Melisa saat merasa milik suaminya mengganjal di area sensitifnya karena dia memang duduk di atasnya. Banget Ra, udah meronta-ronta, pengen dikeluarin dari sarangnya, sahutnya sambil tergelak. Dengan cekatan dan senyum menggoda, Melisa mulai membuka satu persatu kancing kemeja suaminya karena memang jasnya sudah Reza lepas sedari tadi. Keduanya kembali mengulang rasa yang sama, rasa yang mereka nikmati selama lebih dari 20 tahun bersama. Tubuh polos keduanya pun menjadi awal di mana pasangan yang menikah mendadak itu mengawali aksi luar biasanya. Tanpa membuang waktu, kini setiap inci tubuh istrinya sudah berhasil Reza jelajahi. Sekarang ya, bisiknya dengan suara berat menahan gejolak hasratnya. Reza langsung merebahkan tubuh polos istrinya dengan senyum terbaik. Dia mulai melakukan aksi luar biasanya yang mampu membuat mereka selalu banjir dengan keringat. Pelan namun pasti, ritme yang tadinya santai mulai tidak beraturan saat sang istri mulai semakin menikmati. Reza langsung mencium Melisa saat wanita itu tanpa sadar menggigit bibir bawahnya sendiri, dan itu membuat Reza semakin tidak tahan untuk menikmati daging kenyal merah muda itu. Waktu yang dipakai untuk menjelajahi hutan belantara dan gunung pun sudah lebih dari 1 jam, tapi lahar panas belum juga keluar dari kepemilikannya, membuat pria yang masih gagah itu terus menggali kenikmatan dengan berbagai posisi yang membuat keduanya merasa nyaman saat hampir sampai pada puncaknya. Tubuh yang sudah banjir keringat itu pun ambruk di atas tubuh polos sang istri yang masih memejamkan matanya. Dadanya terlihat naik turun karena rasa lelah yang dia rasakan. Makasih Ra, bisik Reza yang langsung membawa tubuh lemas Humairahnya ke dalam pelukannya. Ya mas, sautnya sambil mengusap buliran cair bening di kening dan leher suaminya. Pusat perhatian tidak hanya pada pasangan pengantin karena di sana ada 2 adik kembar air yang sama juga menjadi sorotan para tamu undangan. Bumi yang menggandeng kayangan tentu selalu diburu berbagai pertanyaan, kapan akan menyusul, atau juga sekedar didoakan segera menyusul. Pasangan berbeda keyakinan itu hanya membalas dengan senyuman dan juga kata amin. Mau yang kayak gini juga? Tanya langit pada cahaya. Gadis itu tersenyum malu. Dia melempar pandangan untuk menutupi wajah merah meronanya. Kenapa? Goda langit lagi. Abang ih. Langit tertawa kecil. Ingin rasanya dia mencium seluruh wajah gadis kesayangannya itu yang semakin hari nampak semakin cantik. Ini tuh semua aku yang pilih, jadi aku mau yang beda dong, kata Cahaya. Ya, pernikahan mewah sang kakak memang dia semua yang menyiapkan. Dari mulai dekor kamar, pengantin, sampai gedung resepsi si bungsulah yang memilih karena hujan dan air sudah mempercayakan semua itu kepadanya. Hanya gaun pengantin yang Hujan pilih sendiri sesuai keinginan, dan untuk selebihnya dia pasrahkan pada calon adik iparnya. Oh iya, kamu kan mau jadi princess? Tentu, aku akan menjadi tuan putri di hari pernikahan kita nanti, kekeh Cahaya. Tatapan matanya begitu berbinar seakan ingin hari itu cepat datang. Setiap hari kamu selalu menjadi tuan putriku sayang. Aku tahu itu tanpa abang mengucapkannya, ucap Cahaya. Tangan mungilnya langsung menangkup wajah tampan pria yang selama 19 tahun ini menjaga jiwa dan raga hatinya. Langit meraih bau Cahaya agar menempel pada dada bidangnya, salah satu bagian tubuhnya yang selalu menjadi tempat paling aman dan nyaman bagi si bungsu. Abang akan meminta izin kepada bumi, kata Langit matanya menatap jauh pada pasangan pengantin yang sepertinya sedang meributkan sesuatu. Izin apa bang? Tanya Cahaya. Dia mendongakkan wajahnya menghadap Langit. Izin untuk melangkahinya, kekeh pria itu. Haha, abang gak sabaran banget. Aku bisa kena omel kakak nantinya. Lahir belakangan tapi minta nikah duluan, timpal Cahaya sambil tertawa. Tidak lupa dia juga mencubit kecil perut Langit. Hubungan bumi itu abu-abu, masih belum jelas mau dibawa kemana. Mendingan kita aja yang duluan, kata Langit sembari menarik turunkan alisnya. Perkataan Langit tentu menimbulkan pertanyaan bagi Cahaya.
Bagaimana mungkin hubungan yang terlihat begitu serius dan romantis, bahkan sudah mendapat restu dari kedua pihak keluarga, dikatakan abu-abu dan tidak jelas? Maksud abang apa? Tanya Cahaya dengan mengerutkan dahinya. Kamu nggak tahu? Langit balik bertanya dengan raut wajah sedikit terkejut. Cahaya langsung menggelengkan kepalanya. Dia yang penasaran semakin mendesak kekasihnya itu agar mau menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Langit menelan salivanya kuat-kuat. Kali ini, sepertinya dia sedang salah berbicara. Hal yang dia rasa sudah dibicarakan, tapi nyatanya masih disembunyikan oleh adik keduanya itu. Kita cari makan yuk, ajak Langit. Dia berusaha mengalihkan obrolan agar Cahaya tidak lagi fokus pada pembahasan bumi dan kayangan. Aku mau minum aja, jawab Cahaya. Langit menghela nafas lega saat gadis kesayangannya itu menurut untuk ikut dengannya menuju jajaran makanan dan minuman yang terhampar begitu banyak. Cari meja dulu ya. Keduanya duduk di salah satu meja yang hanya memiliki 2 kursi. Banyaknya tamu yang datang membuat mereka sulit mencari tempat. Cantiknya abang, tunggu di sini ya, pesan Langit pada Cahaya sebelum dia meninggalkan gadis itu untuk mengambil makanan. Cahaya hanya tersenyum sambil mengangguk, matanya terus menatap punggung pria yang perlahan menghilang di tengah kerumunan ratusan tamu. Apa yang kalian sembunyikan dariku? Ada apa dengan Kak Bumi juga Kak Yayang? Langit yang kembali datang dengan satu piring di tangannya langsung duduk di hadapan Cahaya. Gadis cantik itu merengut kesal karena tidak mendapat jawaban yang memuaskan hatinya yang sedang dibuat penasaran oleh hubungan kakak keduanya itu. Ada apa sih bang? Tanya Cahaya lagi. Ada cinta untukmu, jawab Langit sambil mengulum senyum. Dia yang mencoba menyuapi si bungsu pun langsung ditepis halus oleh gadis itu. Jangan ngambek, abang suka gak tahan buat cium kamu ya, goda Langit lagi. Gadis itu mencabikkan bibirnya, lalu menyeruput minumannya hingga habis setengah. Aku mau balik kamar duluan, capek banget, pintanya yang sudah merasakan nafasnya sedikit sesak. Iya sayang, sekarang aja yuk, ajak Langit yang lama bangun dari duduknya. Ia akan sigap dengan semua permintaan gadis kecilnya, apalagi jika si bungsu sudah mengeluh lelah dengan helaan nafas yang sudah tidak beraturan. Tangan besar pria itu langsung terulur meraih tangan lembut seorang gadis yang selalu dia harapkan menjadi istrinya dalam waktu dekat ini. Bun, abang ke kamar dulu ya, adek capek, pamit Langit pada Melisa yang sedang berbincang dengan salah satu teman di apartemennya. Cahaya yang menyandarkan kepalanya di lengan Langit pun hanya diam tidak bersuara. Iya, kamu antar adek ke kamar, jangan lupa obatnya temani ia di sana, pinta Melisa pada Langit. Hanya pada pria itu, dia menjatuhkan harapan untuk menjaga si bungsu. Kamu istirahat ya sayang, pesannya pada Cahaya yang hanya dibalas anggukan kepala. Pasangan itu pun segera keluar dari area ballroom hotel yang nampak masih saja begitu ramai oleh para tamu undangan. Langkah keduanya berhenti di depan lift yang akan mengantar mereka menuju lantai di mana kamar khusus keluarga Rahardian berada. Apa aku kuat nanti ikut acara kakak di luar kota? Tanyanya lirih di dalam kotak besi mewah. Kuat dong, cantiknya abang kan udah mulai sembuh, jawab Langit mencoba membesarkan hati pujaannya itu. Bukan sebaliknya ya, aku makin lemah bang, tuturnya dengan nada putus asa yang membuat Langit memejamkan matanya. Abang gak suka kamu ngomong gitu, ucapnya dengan sangat tegas. Maaf, balas Cahaya sambil mengusap pipi pria penjaga jiwa raganya itu. Pintu lift terbuka dengan lebar. Cahaya dan Langit langsung keluar dari kotak besi itu, kemudian berjalan menuju kamar yang ditempati si bungsu dengan kayangan. Ceklek. Seperti biasa, saat pintu terbuka tentu Langit akan mempersilahkan Cahaya untuk masuk lebih dulu, yang kemudian dia akan mengekor di belakangnya. Adek bersih-bersih dulu ya, ucapnya setelah melepas high heel-nya. Mau ditemanin gak? Goda Langit dengan mengedipkan satu matanya. Dia tetap menjadi pria normal jika sedang berdua saja dengan kekasihnya, walau hanya sebatas menggoda. Abang mau dimutilasi terus dibuang ke penangkaran buaya. Abang mau dimutilasi terus dibuang ke penangkaran buaya ya sama papa. Kakak Cahaya yang memang tahu tawaran Langit hanya sebatas candaan. Wah, kandangnya si kakak dong. Langit malah tertawa terbahak-bahak saat kalimat buaya keluar dari mulut gadis cantiknya.
Cahaya langsung masuk ke dalam ruang ganti untuk membuka gaun panjangnya. Sedangkan di luar kamar ada Langit yang duduk termenung di sofa single yang menghadap langsung ke kaca besar yang menampilkan gelapnya langit di luar sana yang nampak seperti hatinya saat ini karena ucapan dokter yang menangani penyakit jantung. Cahaya kembali terngiang di telinganya. Maaf Tuan, harapan untuk kesembuhan Nona muda hanya 35%. Semua berjalan normal setelah pernikahan air dan hujan. Malah keduanya kini sudah melanjutkan lagi aktivitas kuliahnya seperti biasa. Adanya anggota keluarga baru di rumah tentu membuat apartemen milik Reza dan Melisa kini bertambah ramai. Ada saja tingkah pengantin baru itu yang membuat sang mama harus memijit pelipisnya. Yang paling senang tentu di sini adalah si bungsu karena dia punya teman mengobrol yang seusianya. Cahaya yang tidak diizinkan keluar rumah setelah lulus sekolah membuatnya sangat kesepian. Hidupnya bagai di sangkar emas atau seakan menjadi Rapunzel versi modern. Kak Hujan baru pulang? Tanya Cahaya saat berpapasan dengan kakak iparnya itu di tengah tangga. Iya, kenapa? Hujan balik bertanya. Mau balik ke kampus lagi? Si bungsu yang sudah hafal dengan jadwal kuliah Hujan yang sangat padat terkadang kecewa saat gadis itu kembali meninggalkannya. Enggak, cuma habis ini mau ke toko buku, mau ikut nggak? Ajak sang kakak ipar yang langsung membuat Cahaya berjingkrak senang. Mau. Ya udah, izin mama dulu ya. Kakak tadi udah izin pas di bawah, kakak ganti baju dulu ya. Ucapnya pada si bungsu. Siap kah? Jawabnya dengan mengacungkan 2 jempolnya. Hujan tersenyum sambil mengusap lengan Cahaya. Dalam segi umur, dia memang lebih muda beberapa bulan dari si kembar. Tapi tetap saja, Cahaya akan selalu menjadi bungsu dan Hujan tetap akan menjadi kakak tertua. Gadis manja itu meneruskan langkahnya ke lantai bawah untuk menemui Melisa yang sedang membantu ART di gudang. Ada beberapa barang yang akan Melisa sumbangkan seperti biasa. Mah, panggilnya di depan pintu. Iya sayang, jangan masuk banyak debu, ucap Melisa yang melarang putri kesayangannya itu mendekat. Cahaya kembali memundurkan tubuhnya 2 langkah menuruti permintaan sang mama. Ada apa sayang? Kamu lapar? Tanya Melisa setelah membuka celemek dan sarung tangannya. Enggak mah, aku mau ikut Kak Hujan ke toko buku. Boleh, pintanya dengan memelas. Melisa mengernyitkan dahinya. Kamu tahu kan, mama nggak bisa kasih izin kamu keluar rumah. Telepon papa ya, minta izin sama papa. Oke? Saran Melisa. Dia memang tidak berani melakukan hal itu karena jika hal buruk terjadi pada si bungsu, sudah bisa dipastikan betapa murkanya sang suami nanti. Ih mama, dengusnya kesal sambil meraih ponsel di saku celananya. Gadis cantik kesayangan Reza itu pun mulai menghubungi papanya yang baru saja selesai mengadakan rapat di salah satu hotel miliknya. Halo papa, sapanya pada Reza. Iya sayang, ada apa? Tanya Reza langsung. Aku mau ikut Kak Hujan ke toko buku, boleh? Izinnya dengan manja agar pria posesif itu mengizinkannya. Mau apa? Pesan aja, nanti dikirim bukunya ke rumah. Cahaya merengut kesal. Jika Reza ada di hadapannya, mungkin dia sudah mengeluarkan jurus jitunya, yaitu memeluk sambil merengek. Enggak, aku mau ikut Kak Hujan, ucapnya lagi dengan sedikit memaksa. Reza menghela nafas. Rasa tak rela dan khawatir mulai menghinggapi hatinya yang selalu merasa takut jika putrinya pingsan di luar sana. Dek, nurut sama papa ya sayang, pinta Reza kepada cahaya hidupnya itu. Aku pergi sama Kak Hujan, Pak. Oke, tunggu 20 menit lagi ya, pinta Reza yang akhirnya mengalah. Cahaya langsung tersenyum saat papanya mengizinkan ia keluar rumah. Dia hadiahi begitu banyak ciuman untuk Reza, sampai pria itu harus terkekeh di seberang sana.